سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, yaitu semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Di kisahnya yang nomor ke-9, kisah perjalanan seseorang dari Madinah ke Damaskus hanya untuk sebuah hadis. Syekh Katsir bin Qais rahmatullahi berkata, suatu ketika aku sedang duduk di majelis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Kemudian datanglah seorang lelaki menghampiri Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, aku datang dari Madinah Munawwarah hanya untuk mendengar sebuah hadis dari Tuhan, karena aku mendengar bahwa engkau telah mendengar hadis tersebut langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada lelaki tersebut, apakah kamu ke sini untuk berdagang? Lelaki itu menjawab, tidak. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah ada urusan lain? Lelaki itu menjawab, tidak ada. Aku datang kemari hanya untuk mengetahui hadis itu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu, dan semua makhluk hidup di bumi dan di langit akan memohonkan ampunan bagi penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di air pun memohonkan ampun baginya. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan semua bintang-bintang di langit. Ulama adalah pewaris para nabi alaihimussalam. Para nabi alaihimussalam tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mendapatkannya, maka ia telah memperoleh kekayaan yang tak ternilai harganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faidah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat ahli fikih dan dijuluki Hakimul Ummah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, semasa kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum aku memeluk Islam, usahaku adalah berdagang. Setelah memeluk Islam, aku ingin menyatukan antara berdagang dan ibadah. Ternyata kedua hal itu tidak dapat disatukan. Akhirnya aku tinggalkan perdagangan, meskipun seandainya aku memiliki toko di dekat pintu masjid, sehingga tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, dan setiap hari mendapat keuntungan 40 dinar, lalu semua keuntungan itu ku sedekahkan. Hatiku tetap tidak dapat menerimanya. Seseorang bertanya, mengapa engkau tidak suka dengan perniagaan semacam itu? Padahal engkau tidak tertinggal sholat dan engkau pun memperoleh keuntungan setiap hari yang bisa disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, karena semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga pernah berkata, aku sangat mencintai mati karena rindu bertemu Tuhanku. Aku juga mencintai kemiskinan agar dapat memiliki sifat tawadu, dan aku menyukai sakit karena dengannya terhapus dosa-dosaku. Dari kitab Tazkiratul Huffaz. Dalam kisah di atas, hanya karena sebuah hadis, seseorang rela menempuh jarak yang begitu jauh. Perjalanan jauh bukanlah sesuatu yang berat baginya untuk mendapatkan sebuah hadis. Perjalanan demi perjalanan yang jauh dilakukan hanya untuk mendengarkan dan mempelajari sebuah hadis. Hal itu merupakan sesuatu yang mudah baginya. Syekh Sa'bi rahmatullahi adalah seorang muhadis yang terkenal. Ia tinggal di Kufah. Suatu ketika ia mengajar hadis kepada murid-muridnya. Ia berkata, kalian mempelajari hadis-hadis ini dengan hanya tinggal di kotamu saja, sedangkan orang-orang dahulu harus berjalan ke Madinah untuk mendapatkan hadis yang lebih sedikit dari ini.
Saat itu tidak ada tempat untuk mempelajari hadis kecuali di Madinah. Di sanalah hadis-hadis itu tersimpan. Bagi para pecinta ilmu, mereka bersedia melakukan perjalanan-perjalanan jauh semata-mata untuk ilmu. Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullahi alaih, seorang tabi'in terkenal, berkata, "Aku berjalan kaki siang dan malam untuk mendapatkan hadis demi hadis." Imam Bukhari rahmatullahi alaih, imam para imam, lahir bulan Syawal 194 Hijriah tahun 205 Hijriah pada usia 11 tahun. Ia mulai belajar hadis. Ia telah hafal seluruh kitab karangan gurunya, Syekh Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih. Ketika ia masih kecil, tahun 216 Hijriah, ia memulai perjalanan untuk memperdalam ilmunya. Setelah mengumpulkan semua hadis di kota kelahirannya, ayahnya telah meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim. Oleh karena itu, ibunya ikut menemani perjalanannya. Mereka berjalan ke Balqa, Baghdad, Mekah, Basrah, Kufah, Syam, Asqalan, Hims, dan Damaskus. Ke kota-kota inilah Imam Bukhari rahmatullahi pergi, dan ke setiap tempat yang tersimpan hadis-hadis. Biarpun umumnya masih sangat muda, ia sudah menjadi guru hadis. Ketika itu janggutnya belum tumbuh sehelai pun. Imam Bukhari rahmatullahi berkata, "Aku menulis fatwa-fatwa para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in pada umur 18 tahun." Syekh Hashid rahmatullahi dan seorang temannya berkata, "Kami bersama Imam Bukhari rahmatullahi selalu mendatangi seorang guru untuk belajar. Kami dan teman-teman senantiasa menulis pelajaran, sedangkan Imam Bukhari rahmatullahi tidak pernah menulisnya hingga pulang. Setelah beberapa hari, kami mengingatkan dirinya, waktumu telah banyak kamu sia-siakan. Dia hanya diam. Setelah berkali-kali hal itu dikatakan kepadanya, barulah ia bicara. Kalian ini menggangguku saja. Ambillah apa yang telah kalian tulis." Maka kami mengeluarkan kitab kumpulan hadis yang telah kami tulis sejumlah 15.000 hadis lebih. Kemudian ia membacakan semua hadis itu kepada kami melalui hafalannya, sehingga kami merasa takjub. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah yang nomor ke-9, kisah perjalanan seseorang dari Madinah ke Damaskus hanya untuk sebuah hadis. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada zaman dahulu para imam-imam besar, mereka menuntut ilmu sampai ke beberapa negara atau daerah, tidak hanya di satu tempat saja. Karena kecintaan mereka kepada ilmu, sehingga mereka tidak merasa lelah dan letih mengejar itu semua. Kecintaan mereka terhadap ilmu membuat nama besar mereka sangat hidup sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح